Jadi berbanggalah dia yang menjadi putra kerja dari Pak Karyono. Kemudian kalau dibilang saya sering bicara lugas dengan Sindu, termasuk awal Sindu saya minta untuk potong rambut itu ya, saya kenal benar karena setiap saya isi pelatihan di tempatnya Pak Ardi, labnya selalu bareng saya untuk sampai ke kontrakannya, dan saya tidak nyangka karena saya khawatir waktu itu Pak Sindu tersinggung, celananya belel, nggak pakai jas tapi pakai surja, rambutnya panjang, tidak mencirikan orang yang mau serius waktu itu. Sehingga saya bilang, Pak Sindu, perubahan dari sikap kita, sikap itu ada dari pola pikir kita. Kalau Pak Sindu mau sukses, iya. Kalau mau sukses harus bisa menghormati diri sendiri dengan berpakaian, berperilaku, bersikap lebih menghargai diri sendiri. Maksud Bapak bukan berarti gondrong itu tidak baik, tapi gondrong Pak Sindu waktu itu benar-benar saya bilang dengan sedikit lebih maaf ya, gondrong diso tidak terpelihara amburadul, tapi luar biasa sekali. Beliau komitmen dan menyatakan siap Pak Agung, saya potong. Tepuk tangan untuk Pak Sindu. Celananya belel karena pulang ngamen dari Malioboro langsung ke tempat pelatihan di Ardi di Ampir di Suryo Tarunan. Tidak sempat untuk pulang untuk memulai sesuatu dengan lebih baik. Beliau menyampaikan ke saya, oke Pak Agung, saya mau mengusahakan untuk bagaimana saya menghormati diri saya sendiri, menghargai diri saya sendiri untuk saya bisa menghormati orang lain. Mulai besok saya kalau mau ke sini saya ganti kostum dari kostum jalanan menjadi pakaian yang lebih formal. Pak Sindu pakai pakaian formal itu lucu sekali, kayak Cak Cuter. Celananya itu potelon banget kayak anak putri itu ya. Tapi sudah tidak belel lagi, sudah tidak suwek-suwek ya. Padahal celana yang sobek lebih mahal. Nah, saya dari situ unka, dan saya salah satu yang tahu persis perjalanan Pak Sindu dari mulai kontrakan mana, beliau seorang kontraktor pindah sampai saya juga yang tega menanyakan, Pak Sindu, saya itu tahu persis panjang itu bonusnya TPN sudah sekitar 17 sampai 20 juta, kemudian 20 juta lebih, kok nyata nggak ketok hasil lah yang isin gitu Pak, iki opo toh? Itu saya sing kewetu. Dan Pak Sindu menyampaikan, Pak Agung, karena saya nanggung warisan hutang keluarga yang saya total lebih dari 2 miliar rupiah waktu itu. Pas datang ke sini menyampaikan insya Allah segera lunas, kelihatannya bulan depan atau bulan belakangnya semuanya lunas Pak Agung. Dan saya pastikan saya kesini, Pak Sindu kesini dengan posisi hutang semuanya lunas dalam perjalanan kurang lebih berapa ya, 6 tahun 6 tahun 6 tahun ya Pak Sindu 6 tahun dan utang saya 2,8 miliar 6 tahun ya 6 tahun 6 tahun. Oke, 6 tahun itu Pak Sindu mengalami satu permasalahan, yaitu nyaur utang. Dan menyampaikan di sini di tempat saya,
itu Agung alhamdulillah lunas, dan saya 4 bulan 6 bulan ke depan saya mau beli mobil. Beli mobil pertama itu tidak dipercaya sama dealer, sehingga harus diwakili oleh Pak Gunawan Budiarjo, Seniornya NASA. Dipaksa beli mobil. Tepuk tangan. Dan waktu itu saya benar-benar sekali. Beliau bisa, betul ya? Seneng ya? Sayangnya satu, rong iso nyopir, isone ngelapi, terus kemudian ngajak sopir downline-nya untuk terlalu kelas mengajak downline-nya untuk muter-muter kemana-mana ya. Jadi tugas pemilik mobil mengelap mobil. Saya benar-benar masih ingat yang diajak ke sini Mas Kurniaji. Iya. Itu masih distributor, sekarang Mas Kurniaji sudah diamond ya? EDD. EDD juga. Sopir saya semuanya EDD. Sopirnya Pak Sindu. Pak Sindu datang ke sini itu belum bisa nyopir, yang nyopiri itu distributornya. Sekarang sopirnya juga sudah EDD. Saya tahu persis. Dan kalau mobil beliau menyampaikan langganan itu rencana untuk sebuah langganan, tapi juga mau dibajak di rumah makan. Itu dia mau koleksi sebuah mobil antik, jumlahnya minimal 8 untuk City Tour. Keliling Jogja dengan mobil antik Pak Sindu. Sekarang sudah mulai mengoleksi, punya 2. Tepuk tangan untuk Pak Sindu. Dan saya tahu persis mobilnya yang sekarang dipakai itu mau dikasihkan sama orang yang sangat berperan. Rumah punya, tanah punya di Sedayu, tapi masih jadi kontraktor. Alasannya apa? Bina jaringan karena leku kontrak yang burine NASA. Kemana-mana di belakang NASA ya. Di Pak Sindu saya perlu sampaikan, sehingga aku gak perlu banyak cerita tentang bagaimana NASA, cara kerja dan sebagainya. Sudah banyak yang lebih pintar, betul ya. Terus kemudian saya tak ngomong tentang Pak Karyono. Pak Karyono itu ketemu saya, ini saudara sepersusuan dengan Pak Sindu. Jadi sering nyek-nyekan waktu itu belajar Facebook marketing gitu. Itu jajaran laptopnya depan-depan. Wih sopo. Jadi kalau teknis saling ngajari, tapi kalau strategi aku harus prospek, aku no. Kalau prospek sendiri-sendiri, tapi kalau teknis saling belajar. Ini Pak Sindu sama Pak Karyono, maka saya ingat benar perjalanannya, ingat benar nangisnya Pak Karyono di SMSR ya. Iya. Di apa itu, warung angkring ya Pak ya. Iya. Ada mau ketemu itu nangis, sama saya ketemu Pak Sindu juga nangis, sudah ketemu wis, ayo laku. Dan ternyata alhamdulillah dua-duanya sekarang sudah eksekutif diamond. Pak Sindu menjadi menantu terbaik oleh orang tuanya, mertuanya, dan alhamdulillah mertuanya menurut apa yang diceritakan ke saya, Bugis juga mengatakan seperti itu, sudah banyak berubah dan tidak lagi menjadi menantu yang ditolak ya. Pak Sindu tersesat di jalan yang benar. Pak Sindu tersesat di jalan yang benar. Pak Karyono juga sama. Awalnya berubah angkringnya gimana Pak Karyono? Digelumplangke ya Pak ya? Nggak boleh pulang ya? Itu sebuah perjalanan sejarah. Saya berkunjung ke rumahnya Pak Karyono, disiram air oleh mertuanya. Saya pernah disiram.
Iya. Pengalamannya. Tapi Saya sekarang manajer, saya PM Mas Karyono, kayak SM. perangko. Mertuanya itu sayangnya sama Pak Karyono dibanding sama saudara yang lain itu lebih lengket karena menjadi menantu yang sebodo ya, sebodo saya bilang sebodo itu Pak Karyono, dan itu sebuah perjalanan proses yang luar biasa mengharukan. Mereka sepermainan. Beliau berdua, sehingga saya minta untuk isinya di sini digabung berdua itu ya karena bukan tanpa alasan. Fotonya itu selalu berukuran gini kayak James Bond. Itu beliau berdua saking akrabnya. Oke. Saya sudah mengulas dua pembicara yang luar biasa. Sekarang saya hanya pengen menyampaikan kenapa beliau bisa luar biasa, betul tidak? Betul. Mau? Siapa yang mau angkat tangan kanan? Saya. Oke. Yang benar-benar mau tambahkan angkat tangan kirinya. Oke. Yang tidak angkat tangan dua-duanya berarti silakan angkat kaki dari sini. Betul tidak? Kan yang serius angkat tangan kanan, betul? Yang betul-betul serius tambahkan angkat tangan kiri Anda, betul? Nah, kalau tidak dua-duanya berarti silakan angkat kaki dari sini, betul ya? Oke, tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Saya perlu sampaikan satu kekuatan yang luar biasa yang ada di diri Bapak Ibu sekalian, dan itu sama dengan apa yang dimiliki oleh Pak Sindu, sama apa yang dimiliki oleh Pak Karyono. Ya, beliau ini perjalanannya mulus kan awalnya. Nah, Pak Sindu itu sudah merusakkan dua motor aplennya untuk keliling Jawa Tengah. Dua motornya Pak Ardi itu benar-benar jebol-bol untuk keliling Jawa Tengah. Jebol-bol, walaupun beliau ya tanggung jawab, tapi benar-benar real plok. Karena nggak punya motor, pinjami motor sampai ke Pemalang, sampai ke Tuban, sampai ke Blora, muter sama Mas Munir, Mas Abror, sampai ke Wonogiri, sampai tiba-tiba Jengkelit. Saya tahu dan ceritanya cukup panjang. Ini ternyata perjalanannya tidak mulus. Pak Karyono perjalanannya juga tidak mulus. Tetapi saya perlu sampaikan satu yang ada di diri beliau berdua adalah apakah mencari sesuatu yang mulus dulu baru kita mau melakukannya. Apakah kita mencari sesuatu itu mudah dulu baru kita mau melakukannya. Anda mau jadi bukti atau Anda menunggu bukti? Yang keras dong. Anda mau menjadi bukti atau menunggu bukti? Yang benar. Sulit loh. Tantangannya banyak loh. Ya, saya sampaikan, beliau itu penuh luka-luka. Dan lukanya itu tidak sekedar luka kulit, tapi luka di hati. Dinyek, belek-elek, entek golek, kurang amek. Isih disiram karo wedang, isih dikunekke. Ini terjadi. Dan apakah Bapak Ibu sekalian mau seperti itu? Hah? Mau? Yang mau angkat tangan kanan. Benar? Oh kok gak ada? Sedikit sekali. Yang mau angkat tangan kanan. Saya ingin menjelaskan kenapa saya tanya mau. Yang paling penting di sini Bapak Ibu sekalian, bukan seberapa pinter Bapak Ibu sekalian, bukan seberapa strata Bapak Ibu sekalian. Oh aku seorang yang pinter, bukan. Tetapi ternyata kunci beliau berdua itu adalah satu, apa? Mau.
Jadi kalau kita ingin sukses di NASA, kunci yang pertama apa? Mau. Mau. Urusan yang lain dari. Mau pintar bisa sambil belajar, betul? Kita bisa berproses. Tapi